wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Sobri Elhetusyam, NIM 11940010022. Saya dari kelas BKI 4A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UTS mata kuliah metodologi dakwah secara lisan. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Jawaban pertanyaan nomor 2, struktur ilmu dakwah dari segi metode merupakan disiplin ilmu yang memberikan teknik atau operasional dalam kegiatan dakwah Islam. Nah, disiplin ilmu ini memberikan kemampuan keahlian profesi yang disebut dengan ilmu terapan teknis operasional dakwah. Nah, ilmu terapan ini terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama teknologi tabligh, kemudian kedua irsyad, yang ketiga tadbir, dan yang keempat tatwir. Teknologi tabligh merupakan ilmu teknis komunikasi dan penyiaran Islam yang mana di dalamnya terdapat beberapa komponen seperti teknik khitobah, kemudian peliputan berita dakwah, produksi radio, film dakwah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu teknologi irsyad, yaitu ilmu teknis bimbingan dan penyuluhan Islam yang mana di dalamnya terdapat beberapa komponen seperti teknik penyuluhan Islam, kemudian kesehatan mental, psikoterapi Islam, metode penelitian penyuluhan Islam, kemudian komunikasi antar kelompok dan pribadi, kaifiyah mujadalah, PPM, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu teknologi tadbir, yaitu ilmu teknis manajemen dakwah. Di dalamnya terdapat beberapa komponen seperti manajemen organisasi Islam, kemudian manajemen pelatihan lembaga atau dakwah, kemudian pengembangan lembaga dakwah, kemudian manajemen bank Islam dan BMT, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu teknologi tatwir, yaitu ilmu teknis pengembangan masyarakat Islam yang mana di dalamnya terdapat beberapa komponen yang sama dengan teknologi irsyad seperti teknik penyuluhan Islam, kemudian kesehatan mental, psikoterapi Islam, metode penelitian penyuluhan Islam, kemudian komunikasi antar pribadi dan kelompok, kaifiyah mujadalah, PPM, dan lain-lain. Jawaban pertanyaan nomor 4 yaitu 10 mabadi asyara dalam ilmu dakwah. Yang pertama yaitu had atau ta'rif merupakan pengertian atau definisi dari suatu ilmu atau hal yang sedang dibahas. Yang kedua yaitu maudu atau subjek merupakan suatu hal yang sedang dibahas atau judul hal yang sedang dibahas. Dan yang ketiga yaitu samro atau buah, yaitu kaidah yang didapatkan setelah mempelajari ilmu tersebut. Dan yang keempat yaitu nisbah atau hubungan, yaitu kolerasi antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Yang kelima yaitu fadl atau keutamaan, yaitu kedudukan utama terhadap suatu ilmu. Dan yang keenam yaitu wadi atau perintis, yaitu merupakan orang yang pertama menyusun kaidah-kaidah dan sumber yang menjadikannya sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Yang ketujuh yaitu ism atau nama, merupakan nama-nama yang disematkan oleh para ulama. Yang kedelapan yaitu istimdad atau sumber, yaitu sumber-sumber pengambilan topik yang akan dibahas dalam suatu ilmu. Yang kesembilan yaitu hukum mempelajarinya. Hukum mempelajarinya itu fardu kifayah atau fardu ain. Dan yang terakhir yaitu masail atau masalah-masalah, merupakan permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang sedang dibahas terhadap suatu ilmu. Jawaban nomor 6 yaitu makna dari istinbat, iktibas, dan istiqro dalam metodologi pendekatan dakwah. Istinbat merupakan proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah, dalam merujuk, mengacu, dan menurunkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian iktibas, yaitu proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah, dalam merujuk, mengacu, dan menurunkan dari Al-Quran dan Sunnah, namun dengan meminjam atau menggunakan teori sosial, perilaku kemanusiaan seperti sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu istiqro, merupakan proses penurunan tentang apa itu dakwah dalam tataran empirik melalui kegiatan penelitian yang mengacu pada teori dari istinbat.
Jawaban nomor 8 yaitu definisi dari pengetahuan, ilmu, dan metodologi. Pengetahuan merupakan sesuatu yang didapatkan dari hasil rasa keingintahuan atau proses pembelajaran yang mana nantinya menjadi sebuah informasi dan pada akhirnya menjadi sebuah pengetahuan. Ilmu merupakan hasil proses berpikir dari sekitar pengalaman yang kemudian dijadikan sebuah objek penelitian yang diyakini dan dipercaya kebenarannya. Dan yang terakhir yaitu metodologi, merupakan ilmu-ilmu atau cara-cara untuk memperoleh kebenaran dengan menggunakan beberapa cara tertentu mengenai kebenaran tergantung dengan realitas yang sedang dikaji. Jawaban nomor 10 yaitu maksud dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi yaitu hakikat atau bagaimana sesuatu itu akan dihadapkan terhadap suatu persoalan. Kemudian epistemologi yaitu bagaimana cara dan proses didapatkannya sesuatu melalui cara atau metode tertentu. Dan yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan manfaat atau nilai akhir dari sesuatu tersebut. Nah, itu dia jawaban-jawaban yang sudah saya jawab mengenai pertanyaan UTS Metodologi Dakwah. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe to my YouTube channel. And I'll see you in my next video. Bye-bye.